Assalamualaikum guys, kenalin nama gua Adon. Di sini gua dari media pokoknya ada deh. Di sini gua pengen ngasih tahu deh, pengen nanya-nanya sama seorang mahasiswa yang berasal dari kampus. Gua kasih tahu karena kan kalau gue nyebutin kampusnya dia bakal di DO katanya gitu. Mas siapa namanya? Mas Wahid. Wahid, oke. Ya, menurut Mas Mawid, gimana nih masa pembelajaran di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini untuk mahasiswa? Ya, pembelajaran di rumah tuh kurang efektif ya menurut saya, kurang nyampe ilmunya, dikarenakan tahap proses yang sangat tidak menyeluruh. Kayak contohnya, dan juga banyak problematika dan yang kita hadapi, contohnya seperti uang kuliah. Seperti uang kuliah itu tidak ada pemotongan, padahal di era pandemi ini kita semua serba di rumah, kita tidak memakai fasilitas kampus ataupun fasilitas sekolah. Itu biayanya tetap sama, tidak ada pemotongan sedikit pun. Seandainya ada pemotongan juga, itu hanya sedikit sekali. Contohnya seperti beberapa ribu saja, 100.000, berapa ratus ribu saja, dan itu pun masih kurang. Di saat ekonomi kita sudah masuk ke kuartal pertama, itu sudah resesi. Yang dimana resesi itu adalah minus ekonomi kita sekitar 5,6 ya? Minus 5 ya, sekitar 5,an. Dan itu pun ketika kuartal kedua masih resesi atau kuartal kedua masih minus, itu akan next levelnya itu kita akan menjadi krisis. Bila nanti akan terus berlanjut, bagaimana pendapat Mas untuk pemerintah kita? Ya, COVID masih akan tetap berlanjut, tergantung dari diri kita semua, kayak menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan juga menjaga jarak. Seperti itu. Dan juga protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan di setiap tempat umum, dan juga selalu menjaga kebersihan, karena memang kebersihan sebagian dari iman. Iya. Betul. Karena ya, kemudian kita juga harus ada dorongan dari pemerintah yang sangat ketat dan tidak melakukan pelonggaran, karena COVID kita ini sudah melebihi angka dari Cina ya, Oh iya, Cina itu kalau nggak salah 88.000 ya? Iya, sedangkan kita sudah 100.000, 100.000 lebih. Iya. Dan teman-teman yang masih kuliah, tentang mahasiswa yang di rumah itu, baik dari yang merantau ataupun yang dari rumah orang-orang di sini, dia ada kesulitan. Kesulitan itu pasti ada, karena kebanyakan mereka pendatang kan, merantau itu. Dari kampus saya saja memang itu banyak dari timur, contohnya dari Flores, dari Papua, dari Sulawesi Selatan, dan macam-macam. Karena memang daerah timur itu merantau ke sini, dan banyak sangat kesulitan karena untuk mencari ekonomi, menghidupi untuk makan saja sudah sulit, apalagi untuk membiayai diri mereka untuk pendidikan, mendapatkan pendidikan, yaitu seperti kuliah. Dan ini sangat miris sekali, karena banyak yang memang harus menghentikan pendidikan mereka untuk mencari nafkah, untuk menghidupi, untuk bernafas untuk mengisi perut mereka. Seperti itu. Dan juga bantuan bantuan seperti bahan pangan pokok itu tidak merata, masih belum merata. Baik. Iya, karena memang harusnya bantuan itu berupa uang, seperti dari Profesor Faisal Basri bilang, harusnya bantuan itu berupa uang, bukan berbentuk bahan pokok seperti makanan, seperti minuman atau susu. Jadi ketika mereka diberikan bantuan berupa uang tunai, jadi mereka bisa memilih sendiri opsi untuk membeli kebutuhan mereka sesuai keinginan mereka masing-masing. Contohnya ingin membeli susu, ingin membeli makanan ini, itu jadi mereka punya pilihan, bukan dipilihkan oleh pemerintah, yang ketika dipilihkan pemerintah itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Padahal contohnya ada bantuan Indomie, padahal mereka sudah ada stok Indomie di rumah. Gitu. Walaupun mereka ekonominya masih di bawah, menengah ke bawah. Tentang kesulitan itu,
sudah efektif buat pemerintah? Ya solusinya adalah pemerintah harus melihat lagi bagaimana pendidikan kita agar mendorong kepada perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mendorong pemotongan biaya, atau mereka mempunyai dana subsidi lah, subsidi atau diberikan potongan. Karena memang bayangkan 3 bulan ini saja kita tidak keluar rumah dan banyak PHK ketika pandemi ini, PHK termasuk, dan juga dirumahkan, dan juga kurangnya konsumtifnya masyarakat untuk membeli barang. Mereka kebanyakan saving atau menyimpan duitnya, tidak melakukan pembelian, pembelian, dan banyak toko-toko yang tutup. Dan juga ketika toko online juga contohnya tidak semua masyarakat bisa menggunakannya gitu. Makanya tetap ada yang namanya toko kayak seperti Tanah Abang, Pasar Senen, itu kan masih mereka tidak mengandalkan online. Tapi juga mereka mengandalkan online, tapi hanya beberapa saja. Dan juga memajukan pendidikan, dan juga agar semua masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi ini didukung, maupun di pihak swasta dan negeri itu bisa didorong untuk dibantulah pemerintah itu, dibantu. Jangan hanya ini kan, yang swasta juga banyak pekerja yang di PHK, yang dirumahkan. Terus juga karena banyaknya orang yang sudah pulang ke daerahnya masing-masing, sehingga ekonomi juga di pusat ekonomi ini di Jakarta ini kayak mulai sulit gitu. Banyak juga ruko-ruko dibatasi penjualan juga di daerah sini. Untuk pemasukan mahasiswa juga jadi berkurang ataupun tidak ada sama sekali. Dan juga tidak bisa mengandalkan orang tua mereka saja, karena kita kan tidak tahu, ada juga mungkin yang yatim piatu itu masih harus menghidupi diri sendiri seperti itu. Dan disitulah kesulitan yang dihadapi. Dan ya solusinya adalah pemerintah harus mendukung dan mendorong pemberian pemotongan uang. Pemotongan uang untuk kuliah. Bahkan bayangkan 3 bulan ini kita tidak pakai fasilitas sama sekali.